Ahmad Saifuddin. Kembali saya Pak, pertanyaan Pak. Terima kasih. Kohesivitas dan koeksistensi kaum Syiah dalam hal ini pesantren Darut Takrib dengan kaum Sunni pada umumnya di Jepara, dan Anda mengungkapkan juga di daerah-daerah lebih khusus misalnya di Bansri, Jepara. Pertanyaan saya adalah kalau dilihat dari sisi riset Anda, sebenarnya kohesivitas atau koeksistensi itu lebih didorong oleh aspek pendidikan di pesantren Darut Tauhid atau Darut Takrib, atau karena proses keterlibatan sosial yang Anda sebut tadi, linking, bridging dan seterusnya itu. Jadi itu untuk memberikan pengalaman kepada kita sebenarnya sejauh mana aspek pendidikan itu memberikan kontribusi, atau sebenarnya aspek pendidikan itu bisa berpengaruh, bisa tidak pengaruh, tapi yang utama adalah aspek keterlibatan sosial. Jadi dua itu mana yang lebih dominan yang menyebabkan kohesivitas di lapangan yang Anda teliti? Silakan. Terima kasih. Berdasarkan hasil dari pengumpulan data di lapangan, memang modal sosial itulah yang menjadi instrumen utama sehingga mereka bisa diterima, bisa resilient, kemudian identitas mereka juga bisa bertahan. Dan nilai-nilai pendidikan multikultural memang berkontribusi, tetapi jika dibandingkan dengan modal sosial itu kurang signifikan. Karena di dalam kurikulum itu memang secara terstruktur itu belum memuat pendidikan multikultural, hanya konten integration tadi, integrasi materi-materi yang relevan dengan nilai-nilai pendidikan multikultural. Itu Pak Dokter. Apakah Anda sebagai orang atau ahli dalam bidang pendidikan lalu ingin mengatakan bahwa sebenarnya faktor utamanya bukan di aspek pendidikan tetapi di aspek sosial? Iya, dalam kasus ini bisa seperti itu. Karena dalam kasus-kasus tertentu konflik misalnya, itu memang kadang kurikulum pendidikan belum mampu menjawab. Tetapi justru yang lebih dominan tadi relasi mereka dengan elit-elit NU. Ketika ada misalnya kabar yang membuat komunitas Syiah itu dilabeli negatif. Jadi untuk mengklarifikasi itu peran dari elit-elit mereka yang berkomunikasi dengan kelompok yang lain. Nah, pendidikan multikultural memberikan ruang kepada santri untuk mengenalkan saja. Jadi tadi ada beberapa kitab, Daras Fikih, Al-Milal Al-Ilahiyat, memang mengakomodasi nilai-nilai pendidikan multikultural, tapi tidak secara eksplisit kemudian dijadikan model kurikulum yang baku di pesantren. Mungkin itu Pak. Apakah Anda tidak mengingkari bidang Anda sendiri? Ya, bukan mengingkari, tapi mungkin perlu dicari lagi model yang lebih pas, lebih tepat di dalam konteks pesantren data, biar lebih perannya lebih memberikan kontribusi begitu pendidikan multikulturalnya. Oke, saya akan melanjutkan dari jawaban Anda. Berarti aspek sosial, aspek koeksistensi sosial menjadi sangat penting di dalam situasi di Jepara. Saya lanjutkan ini, Mas. Di tingkat nasional pada tahun-tahun tertentu isu tentang Syiah ini kan meningkat tinggi. Tahun 2009, 2010 sampai 2012 itu tinggi sekali. Bahkan MUI mengeluarkan buku yang Anda sebut di dalam disertasi Anda. Pertanyaan saya adalah, ketika situasi sangat menegangkan di tingkat nasional, yang berujung diantaranya adalah konflik yang dominan tadi sempat sebut di Sampang dengan Ustadz Jemuluk itu,
bagaimana situasi di lokal mengatasi atau meredam konflik yang terjadi di mana-mana, ketegangan yang terjadi di mana-mana di Jawa Timur maupun di Jawa Barat, bagaimana situasi itu bisa cukup terkendali di tingkat lokal di Jepara saat itu? Ya, terima kasih. Memang karakteristik di Jepara dengan yang ada di Sampang tadi agak berbeda. Dan ini juga berkaitan dengan tidak hanya dari aspek kelompok minoritasnya, tetapi juga kelompok mayoritasnya. Kalau di Jepara memang kelompok mayoritas itu bisa merangkul kelompok minoritas Syiah, bisa berjalan beriringan. Tadi karena memang satu sisi dianggap kecil, tidak menjadi ancaman, tetapi juga mereka ketika ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada buka bersama yang secara seremonial digagas oleh pemerintah Kabupaten Jepara, nah itu dilibatkan. Sehingga ketika ada konflik tadi, konflik misalnya yang ada di Sampang, itu di Jepara justru tidak terjadi. Dan bahkan di Jepara ini dalam satu waktu itu menjadi tempat penampungan. Misalnya bagi anak-anak di pengungsian yang ada di Sidoarjo yang terancam putus sekolah, putus belajarnya, mereka dikirim ke Jepara untuk belajar di Darut Takrib. Jadi tadi relasi sosial itu memang sangat berpengaruh dalam mempertahankan identitas Syiah mereka, dan mereka tidak membuat expose atau tidak mempublikasikan narasi-narasi yang semakin memperuncing tadi isu segregasi sosial. Jadi ya bisa, kalau istilahnya bisa kendur, bisa kenceng gitu Pak. Mungkin itu. Terima kasih jawabannya. Saya masih mencoba meneruskan dengan memahami kultur Nahdien di sana di Jepara. Pertanyaan seperti ini. Anda tadi mencoba mengkritik pendekatan Barat. Pendekatan Barat pada umumnya memahami multikulturalisme diantaranya mendasarkan pada hak atau right-based approach, pendekatan berdasarkan hak. Dalam hal ini yang sangat dikedepankan dalam asasi manusia atau HAM. Untuk kasus di sana, umat Muslim di sana, terutama dari NU dan juga di Muhammadiyah, apa yang membuat mereka bisa menerima dan respect terhadap perbedaan? Apakah mereka memahami warga Ahmadiyah itu sebagai kelompok yang mempunyai hak yang sama sebagaimana yang lain, warga yang lain? Kalau itu pendekatannya kemudian adalah right-based juga, atau ada hal lain yang menjadi dasar bahwa umat atau warga Syiah ini berhak untuk tetap eksis di sana dan dihargai? Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi kelompok Syiah di Jepara bisa dihargai oleh kelompok mayoritas. Ini secara umum ya, meskipun belum tentu semua mayoritas itu bisa menghargai. Karena misalnya dari Banom NU itu juga ada yang mengkritik. Jadi NU itu tidak lurus-lurus saja dalam menyikapi komunitas Syiah. Jadi memang ada juga misalnya Banom NU yang mengkritik. Misalnya dalam kasus Arba'in, peristiwa Arba'in atau peringatan Arba'in di Jepara, itu dihadiri oleh Ketua MUI Kabupaten Jepara sekaligus Ketua FKUB, memberikan sambutan, memberikan pidato. Nah itu dikritik oleh salah satu Banom Nahdlatul Ulama. Waktu habis. Oh, ya. Jadi, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sunardi. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Dr.